Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya cintai. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan yang kita dapatkan sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini untuk mendengarkan renungan yang saya bawakan. Sebelum saya membawakan renungan, perizinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Air Pradika, saya dari 12I5 SMA Negeri 3 Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan renungan yang bertemakan membangun dialog antar umat beragama di Indonesia. Sebelum saya membawakan renungan, mari kita membaca Alkitab suci. Matius 5 ayat 17 sampai 22. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, supaya yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Setelah kita membaca kitab suci tadi, di sini saya mengutip ayat Alkitab Matius 5 ayat 22 yang berbunyi, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal-hal yang bertentangan dengan toleransi antara umat beragama. Contohnya, di lingkungan saya, kompleks saya masih terdapat orang yang masih mengejek dan memanjingkan antar umat beragama. Seharusnya kita saling menghargai dan tidak saling membandingkan antar umat beragama. Pada zaman Yesus saja, Yesus tidak pernah menyalahkan ajaran agama manapun. Walau tentu Yesus mengetahui ajaran yang salah dalam agama orang yang dia temui. Tetapi Yesus tidak pernah menyalahkan ajaran agama manapun ketika Yesus muncul sebagai Mesias di tengah masyarakat Yahudi. Banyak orang mengira bahwa Yesus datang untuk menghancurkan agama Yahudi, sekaligus menggantikannya dengan ajaran agama baru. Namun kenyataannya, Yesus menghargai ajaran agama Yahudi dan selalu mengutip ajaran agama Yahudi dan ayat dari kitab Yahudi pada saat Yesus menyampaikan ajarannya. Walaupun Yesus bukan pengikut dan bukan penerus agama Yahudi, namun Yesus tetap menghargai dan menghormati ajaran agama Yahudi. Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau Alkitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukuman Taurat sebelum semuanya terjadi." Jadi, kita harus menghargai agama lain dan kita juga harus bisa memahami ajaran agama lain. Jika seseorang melakukan kesalahan, kita dapat menegurnya dengan baik sesuai ajaran agamanya. Kita sebagai pelajar yang beriman harus mampu berbuat sesuatu yang baik di lingkungan kita, sehingga tindakan kita dapat ditiru oleh orang lain. Dari renungan yang telah saya sampaikan pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai orang beriman harus menghargai dan menghormati agama-agama lain yang ada di sekitar kita. Kita harus menjadi orang baik dalam masyarakat agar kita dapat dicontoh dan ditiru oleh orang lain. Kita juga tidak boleh melakukan sesuatu hal sesuai kehendak kita,
Jika kita memiliki satu permasalahan yang berkaitan dengan agama, kita dapat melakukan dialog dengan agama lain untuk menemukan jalan keluar yang terbaik sesuai ajaran agama masing-masing. Sekian saja renungan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi kita dalam kehidupan bermasyarakat. Jika ada salah kata apapun ucapan, mohon dimaafkan. Selamat pagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.